temanku, kita akan kembali lagi dengan pembibitan kemiri ya. Hari itu sudah kita buat cara membenihkan kemiri dari bijinya. Nah, ini sudah kita rendam. Ini rendaman terakhir ya teman. Hari itu di video sebelumnya saya katakan kita jemur kemirinya di bawah sinar matahari terik. Di sini hari itu ya saya pisahkan ini kurang lebih 1 minggu, dan memang teori yang saya tahu hari itu memang sekitar 7 sampai 10 hari penjemuran kemiri ini. Tapi setelah kita lihat ini kemirinya masih 6 hari perkiraan saya ya teman. Pas tadi setelah saya rendam dia langsung banyak yang bergaris dan pecah seperti ini. Saya kira cukup ya teman, karena sudah ada beberapa yang pecah seperti ini kena rendam air. Sayang kan kalau langsung dia berpecahan seperti ini. Ini seharusnya bagus teman, ini harusnya bagus. Kalau kita ibaratkan dia hanya retak, dia seperti ini retak, itu sangat bagus karena kulitnya tidak nempel pada buahnya. Jadi inilah nanti harusnya yang menjadi cadangan makanan, dan di dalam ini sudah nempel calon daun. Ini kan calon daunnya, sudah boleh nampak ya teman, ini calon daunnya. Nanti ini satu lembar lagi di sini nih. Nah, ini nanti akan keluar menjadi daun kemiri. Ini adalah stok makanan kemiri sekitar ketika masih bayi ya, masih baru tumbuh. Ini pangkal kemirinya nih. Nah, jadi karena seperti ini yang menjadi akan dari sini akan keluarkan akarnya dari sini tadi ya. Ini bakal calon makanannya, ini daunnya, ini yang bulat yang kecil, ini calon keluarnya akarnya, dan batang ekian pecah gara-gara terlalu terik matahari. Kebetulan waktu saya jemur dalam waktu seminggu ini cerah, bisa dikatakan musim kemarau ya, kemarau terik, bukan kemarau aja tapi kemaraunya terik, panas terik. Jadi cepat sekali keringnya, dan tiap hari kita siram. Jadi ada juga beberapa ya teman-teman seperti ini sudah retak, ini bagus ya. Nah, ini jelas nampak, nggak usah dibelah, biar aja dia retak. Nah, nanti dari sini akan masuk air ketika kita siram, maka dengan masuknya air nanti bakal tunasnya, dan ini stok cadangan makanannya akan meresap air, dan dia akan menumbuhkan akar-akar serta tunas baru. Jadi biar aja pecah seperti ini, retak. Nah, kalau yang lain belum retak saya rasa sudah cukup ya, karena sudah itu tadi sudah ditandai dengan ada beberapa yang pecah. Maka kita pisahkan, kita tanam dia nanti ke media tanam. Media tanamnya jangan lupa ya teman, untuk pembibitan kemiri kita harus campur humus dengan pasir ya, jangan humus aja semua ya. Jadi agak unik ini pembibitan kemirinya, kita tidak kompos aja yang kita buat ke polybagnya, tapi 1:1. Kalau misalnya 1 mangkok komposnya, maka kita buat juga 1 mangkok pasirnya, baru kita aduk. Jadi pasir dan tanah komposnya harus 1:1. Ini tadi buktinya ya, udah pecah. Iya seperti ini, karena terlalu panas. Ini juga sudah retak, biar saja ini pecahan yang tadi. Jadi teman, saya ulangi ya, ini kemiri akan kita tanam nanti di media tanam di polybag ya, dengan perbandingan komposnya
1:1. Kalau polybag kita besar berarti setengah bagian tanah kompos, setengah bagian tanah pasir murni, pasir ya, pasir bangunan bisa. Baru kita kacau, baru kita masukkan kemiri kira-kira sedalam segini. Kita tutup lagi, baru kita siram pagi dan sore, letakkan di pencahayaan yang pas ya, kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga kita berkenan di channel kita dengan cara-cara kita bertani. Semoga teman-teman yang lain bisa melihat pandangan atau cara bertani juga yang bisa saling kita bagikan. Oke, cara boleh berbeda, tapi ada prinsip pokok yang tidak dilewatkan supaya kita makin pandai bertani dan hasil tanaman teman-teman semua bisa semakin baik dan mendapatkan hasil yang lumayan bagus ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dengan pembuatan benih di tanah polybag. Nah, kita sudah memindahkan biji kemiri yang sudah dijemur itu ya teman ke polybag ini yang sudah siap untuk dibenihkan. Satu polybag kecil menampung 1 biji kemiri. Tadi kita isi banyak di polybag yang besar ini, rapat. Hanya sementara ya teman, karena kita kekurangan polybag kecil. Sebagai contoh sudah kita buat ya. Nanti setelah ada dapat polybagnya, kita pindahkan dulu dia ke polybag sebelum kita tanam di lapangan. Jadi dengan kita membesarkan setiap pokok benih kemiri nanti di polybag dulu, kurang lebih kira-kira 30 cm ya, atau lebih sedikit, jauh lebih bagus daripada langsung kita tanam di lapangan. Sebenarnya biji yang sudah kita siapkan, kita jemur untuk dikecambahkan, bisa juga langsung ke lapangan. Tapi mengingat perawatan masih bayi lah, waktunya nanti baru tumbuh, masih bayi lah dikatakan ya. Jadi payah mengurusnya, bisa terhimpit akar-akar oleh tanaman lain. Jadi dengan dibesarkan di polybag seperti ini, tanaman kemiri sudah lebih kuat nanti terhadap tanaman lain, bahkan terhadap cuaca dan suasana lapangan. Itu makanya kita besarkan dulu di polybag. Perawatannya lebih gampang, penyiraman, melihat pertumbuhannya jauh lebih gampang ketika kita kumpulkan dulu di suatu tempat. Setelah cukup umur nanti layak dipindahkan, maka kita akan memindahkannya ke lapangan. Dengan demikian pertumbuhan kemiri setelah ditanam di lapangan lebih terjamin lah, lebih banyak yang tumbuh. Oke, demikian teman-teman, semoga kita memahaminya.